selamat sore Sobat Milenial and Gen Z. Bertemu kembali di hari Senin bersama saya Gilang Pandutanaya di program POV Times, di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan bersama pemimpin redaksi IDN Times, Mbak Uni Lubis. Selamat sore Mbak. Sore Gilang, sore juga teman-teman Sobat Milenial and Gen Z. Apa kabarnya? Sehat selalu ya. Ada dua tema yang akan kita bahas. Pertama mengenai Haji Furoda dan yang kedua terkait dari PHK. Nah, yang Haji Furoda dulu Mbak Uni, pemerintah Arab Saudi tidak menerbitkan visa Haji Furoda di tahun ini bagi calon jamaah haji di seluruh dunia, termasuk salah satunya Indonesia. Nah, melihat kejadian ini di tahun ini Mbak, seperti apa? Ya, sebetulnya kejadian, kalau menurut data, kejadian serupa pernah terjadi 2022 ya. Ada 4.000-an jemaah haji Furoda yang Indonesia ya, yang tidak bisa berangkat. Cuma waktu itu datanya cuma ada data Indonesia, tapi tahun ini seluruh dunia. Pemerintah Arab Saudi mengatakan alasannya karena ingin menertibkan setidaknya itu alasan yang diterima oleh asosiasi penyelenggara haji dan juga dari pihak pemerintah kita secara resmi adalah sedang ingin menertibkan karena khawatir terjadi penumpukan saat di Arafah, Mina, segala macam. Nah, Furoda ini kan kalau dari kata bahasa Arabnya kalau saya baca kan artinya mandiri atau perseorangan. Nah, ini memang disebut juga mujamalah, jadi berdasarkan undangan ya. Undangan. Beda dengan Haji Plus Mbak ya? Ya, jadi kalau beda karena Haji Plus itu termasuk di kuota reguler. Kuota, jadi kan kalau di undang-undang biar nggak salah kita baca di undang-undangnya ya. Jadi undang-undang yang mengatur haji kan Undang-Undang 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah, pasal 18 ayat 1 dijelaskan terdapat dua jenis visa haji untuk Indonesia, yaitu visa haji kuota negara dan visa haji mujamalah atau furoda ini ya. Mujamalah ini atau furoda adalah visa undangan yang diberikan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Nah, ini memang makanya pemerintah Indonesia lewat Menteri Agama itu memang soal gagal berangkatnya jemaah haji furoda tahun ini mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa melakukan apapun karena itu sepenuhnya ada di kewenangan dari kerajaan Arab Saudi. Ya, mungkin ada benarnya karena memang ini adalah langsung undangan. Tapi yang menarik adalah gini, sebetulnya kan karena ada jadi furoda ini unsur ketidakpastiannya tinggi ya. Berapa diterbitkan, itu sangat bergantung kepada kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Nah, karena unsur ketidakpastiannya tinggi, setidaknya ya untuk belajar ke depan bahwa mestinya mungkin pemerintah Indonesia bisa berperan mengantisipasi ya. Karena kan ini sebetulnya kalau itu undangan ya, kalau itu undangan mestinya tidak diperjualbelikan secara seperti yang selama ini kan jadi ada yang bisa sampai 269 juta, 300 juta satu ya. Tentu dengan fasilitas yang katanya lux ya, hotel bintang 5 di sana juga karena undangan kerajaan itu pelayanannya juga lebih baik dan segala macam. Cuma kalau undangan untuk kerajaan logikanya kan mestinya untuk orang-orang tertentu ya yang dianggap, karena kita tahu misalnya ada beberapa tokoh, nggak cuma tokoh nasional, tokoh dari daerah juga, gubernur apa segala macam yang mendapatkan undangan untuk naik haji misalnya, yang biasanya mereka berangkatnya tuh last minute sehingga biasanya di sana itu paling cukup 2 minggu aja ya, atau 16 hari 17 hari, jadi tidak perlu harus terlalu lama, jadi berangkatnya udah menjelang haji. Ini kan kemarin kenapa kok jadi karena sampai tanggal 30 atau 2 hari yang lalu belum ada visanya ya, padahal kan tanggal 4, 5, 6 ini sudah proses yang di sana, yang puncaknya tanggal 5 kan wukuf di Padang Arafah dan insya Allah tanggal 6 itu adalah hajinya. Nah, jadi karena ini sesuatu hal yang sangat bergantung kepada kerajaan, yang maksimal yang bisa dilakukan oleh pemerintah RI adalah untuk ke depan itu adalah
bertanya ya, dan sebaliknya juga bisa pemerintah RI bisa melobi kerajaan Arab Saudi untuk jauh-jauh hari untuk bisa dapat kepastian bakal diterbitkan nggak visanya gitu. Kalau sebelumnya mungkin soal jumlah yang mengajukan misalnya sekian ribu tapi yang diterbitkan sekian ribu, ada selisih. Itu masih mending, tapi ini kan sama sekali nggak ada. Kalau memang sudah ada kebijakan, sudah ada policy dari pemerintah Arab Saudi bahwa tahun ini tidak ada haji furoda, harusnya jauh-jauh hari sudah disampaikan. Atau sudah ditanya. Sebetulnya kalau kita baca-baca di pemberitaan itu pada tahun lalu ketika pemerintah kita termasuk anggota legislatif sedang menjajaki untuk pelaksanaan haji tahun ini, sudah ada informasi-informasi awal dari pihak konsulat bahwa pemerintah Arab Saudi akan menertibkan ya visa. Nah, termasuk potensi ditertibkan visanya ini adalah yang furoda ini ya. Tapi kita nggak tahu apakah informasi-informasi awal itu ternyata tidak ditindaklanjuti sehingga tidak ada woro-woro kayak warning lah. Ini hati-hati loh. Hati-hati ada kemungkinan tidak diterbitkan atau apapun ya, sehingga tidak terburu dijual oleh penyelenggara haji khusus ini ya. Nah, ini yang kemudian menimbulkan sekarang banyak yang merasa bisa kerugian, ada yang menghitung kerugiannya bisa mencapai 7 miliar. Jadi kalau misalnya kita juga ngecek bahwa travel itu ngejualnya misalnya dengan untuk furoda ini dengan jaminan 100% kembali. Refund ya, kalau misalnya tidak terbit visanya. Tapi juga ada yang udah terlanjur memesan akomodasi dan juga tiket. Kira-kira ini bisa habisnya itu sekitar 80 juta sampai 100 juta sendiri. Ini bisa hilang, hangus ya. Jadi ini hal-hal yang memprihatinkan ya. Tapi kita juga berharap bahwa ya itu tadi ke depan ini mestinya bisa diantisipasi. Hubungan Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi itu kan sangat baik. Sangat-sangat baik. Masa iya sih hal-hal seperti ini, apalagi furoda ini juga ada di undang-undang tadi. Artinya itu sudah menjadi, kenapa harus ada di undang-undang? Karena itu sudah menjadi sebuah kebiasaan dari tahun-tahun sebelumnya ya, makanya masuk ke undang-undang. Kalau cuman ad hoc atau yang hit and run, nggak selalu ada setiap tahun, mestinya nggak perlu masuk undang-undang. Karena ini ada di undang-undang ya harusnya ini menjadi perhatian dari pemerintah agar bisa mengantisipasi dan memberikan informasi. Dan juga kepada masyarakat ya, calon jemaah haji, memang ini kan keistimewaannya nggak perlu ngantri. Kalau yang lainnya kan mesti ngantri bertahun-tahun ya. Kemudian mendapatkan segala macam kemudahan, tapi ya itu bayarnya juga lebih mahal. Nah, ini juga mesti lebih hati-hati ke depannya dalam memberi. Tapi peran pemerintah ini adalah kan melindungi agar warga negara Indonesia itu tidak dirugikan ya dengan menjembatani komunikasi dengan pihak Kerajaan Arab Saudi. Ya. Isu yang kedua, Mbak Uni, mengenai PHK yang masih masif, di mana tercatat ini 60.000 buruh pada bulan Januari hingga Maret tahun ini ya, meningkat menjadi 70.000 sampai bulan April. Nah, termasuk salah satunya kemarin ada job fair di Cikarang yang akhirnya berujung ricuh. Nah, gimana Mbak melihat kejadian ini? Aduh, saya ngelihat videonya sedih banget sih, sedih banget. Gini, ketika kalau kita tuh di ADN Time ketika melihat ada job fair, ada rasa optimistis ya. Alhamdulillah ini berarti ada lowongan pekerjaan. Karena kita sangat intensif meliput soal PHK di berbagai industri ya. Kemudian angka pengangguran kalau menurut BPS bulan Februari juga meningkat ya. Nah, jadi ketika ada lowongan apa segala macam, apalagi dalam bentuk job fair, pertama tentu saja optimistis, ingin supaya lapangan pekerjaan baru itu memang terbuka. Tetapi pertanyaan pertama adalah kenapa harus ada job fair yang seperti itu, sementara sekarang sebetulnya itu bisa dilakukan secara online, aplikasi apa segala macam bisa dilakukan secara online, termasuk wawancara itu bisa dilakukan secara online ya.
Oke, sebelumnya memang sudah ada yang namanya walking interview, jadi orangnya langsung. Tapi kan harusnya caranya itu bagus. Misalnya gini, kalau yang melamar itu ada sekian, ya, kan bisa diatur jamnya, ya kan, bisa diatur jamnya. Kawinan aja bisa diatur jamnya, ya. Jadi nomor sekian sampai nomor sekian itu misalnya jam 7 pagi sampai jam 8. Nomor sekian sehingga tidak semuanya langsung di satu tempat. Jadi pengelolaan job fair juga mesti dievaluasi ya, karena wah kalau ngeliat videonya yang kita tayangkan juga sedih banget gitu loh. Kok kayaknya sampai segitu amat harus mencari pekerjaan ya. Jadi kayak nggak manusiawi gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kemudian muncul informasi simpang siur yang viral juga dari seseorang yang bekerja di perusahaan yang menjadi salah satu yang membuka lowongan karena itu sebetulnya nggak ada katanya, bahwa yang itu hanya semacam formalitas karena perusahaan-perusahaan diminta untuk melakukan job fair ya, dan kemudian ditanggapi dengan sangat emosi oleh Wamenaker dengan mengatakan pecat itu gitu ya. Nah sebetulnya kan gini, yang kuncinya di sini apakah berapa banyak sebetulnya, misalnya dalam konteks yang di job fair yang di Cikarang kan harusnya diumumkan berapa yang perusahaan-perusahaannya ini saja ada 20.000 semuanya in total segala macam ya, sehingga jelas dan karyawan yang apply ya kepada perusahaan-perusahaan ini kemudian bisa ngecek ya seberapa banyak sebenarnya peluang yang tersedia untuk itu. Yang kedua sebenarnya nggak perlu emosi juga pemerintah atau siapapun ya, terutama di pihak pemerintah, karena sebetulnya yang harus dipertanyakan kepada pemerintah kan janji. Pada saat kampanye kan, waktu itu kan dijanjikan pada saat itu masih Cawapres ya. Gibran Raka Buming Raka, sekarang Wapres, itu menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Nah itu yang janji kampanye itu yang selalu dipertanyakan. Yang terjadi adalah sekarang sudah berapa, dilantiknya tanggal 20 Oktober 2024 sampai sekarang yang muncul di berbagai pemberitaan itu adalah PHK di mana-mana ya. PHK, betul. Bahkan yang PHK yang kelihatan sangat high profile seperti di buruh Sritek ya, kita juga pernah bahas di sini. Belum jelas juga sekarang dari 10.000 sekian itu berapa banyak yang sebetulnya sudah diserap kembali di industri itu atau di industri yang lain seperti janji pemerintah. Karena Sritek ini nampaknya mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah, sementara pabrik-pabrik yang lain dan industri yang lainnya tidak mendapatkan perlakuan yang sama gitu ya, perhatian sama. Karena kalau Sritek ini kan sampai ada 4 menteri tuh ditugasin, presiden langsung menugasi. Nah ini memang problem yang sedang kita alami. Jadi pemerintah mestinya jangan emosi, gampang emosi, karena pemerintah justru yang paling bertanggung jawab untuk menyediakan lapangan pekerjaan sesuai dengan janjinya pada saat kampanye ya. Kita tuh ada rubrik laporan kolaborasi hyperlokal ya, yang minggu yang lalu itu membahas soal bagaimana susahnya Gen Z mencari pekerjaan ya. Ada banyak macam-macamnya. Ya, di sini dikatakan bahwa penyebab sulitnya kesenjangan lapangan pekerjaan pencari kerja, kurangnya pengalaman, tidak sesuai keterampilan, kurangnya informasi dunia kerja sejak dini, minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang menjanjikan di daerah, perusahaan kurang antusias dengan motivasi Gen Z. Gen Z ini kan padahal lebih mungkin kira-kira sekitar 40% dari total penduduk Indonesia. Jadi ini Gen Z ini kan yang baru mulai nyari pekerjaan nih ya, termasuk yang baru mulai pekerjaan. Nah ini adalah hal-hal yang terus terang kita nggak tahu apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan ini, dan tentu kita berharap bahwa yang justru menyedihkan adalah data dari IMF yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang kedua di dunia sesudah Cina ya, mungkin ada kaitannya dengan jumlah penduduk juga, yang
penganggurannya tertinggi. Jadi kita juga ramal ya, ramalan IMF ramal pengangguran RI nomor 2 terbesar di Asia 2025 sesudah Cina. Nah ini kan Cina 5,1, Cina kan memang penduduknya besar ya. Ini kan menunjukkan bahwa ekonomi sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi ya pemerintah juga nggak perlu bilang bahwa everything oke, fundamental segala macam, tapi faktanya pengangguran makin bertambah, dan data dari Dana Moneter Internasional bahwa Indonesia itu diramalkan penganggurannya nomor 2 terbesar di Asia. Ini mestinya ada upaya-upaya yang sangat-sangat serius. Ya, pemerintah kan sudah punya sovereign wealth fund, Danantara, katanya lewat industri yang akan diurusi oleh Danantara ini adalah industri yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, value added, keuntungan dan segala macam yang sampai saat ini belum jelas di mana gitu. Jadi ini yang sedang ditunggu oleh rakyat Indonesia. Termasuk batas usia, Mbak? Ya, soal batas usia segala macam. Jadi persoalan pengangguran ini jangan ditanggapi dengan komentar-komentar yang emosi dari pihak elit. Ya. Harusnya itu menjadi koreksi. Harusnya malu kalau komennya jadi emosi kayak gitu karena sebetulnya itu adalah janji kampanye gitu ya. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Itu dia 2 tema yang kita bahas di episode kali ini. Mbak Uni, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita tunggu nanti update-nya untuk episode berikutnya ya. Saya Gilang Mandutanaya beserta tim yang bertugas dan pemimpin redaksi IDN Times Mbak Uni Lubis pamit undur diri dari POV Times. Kita bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa, salam sehat. Salam sehat.